أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Kita masih berbicara tentang syurga. Terakhir kita membaca hadis tentang pasar di syurga, suqul jannah, di mana pasar ini didatangi setiap hari Jumat dan bertiup angin yang membuat orang-orang yang berada di tempat tersebut semakin indah, semakin tampan, sehingga ketika mereka pulang ke rumah mereka, suami-suami tersebut terlihat semakin tampan, semakin indah. Demikian pula yang berada di rumah juga semakin indah. Dan ini salah satu keistimewaan tempat di surga, di mana seorang itu terus akan bertambah keindahannya, ketampanannya. Tidak ada orang yang jelek di surga. Sekalipun di dunia mungkin ada orang dinilai oleh orang lain kurang tampan, kurang jamil, tapi tidak ada di surga yang tidak tampan. Bahkan ketampanannya itu semakin bertambah. Kemudian babu sifat khiyamil jannah. Sifat khiyam, kemah yang ada di surga. Inna fil jannah khaymatan min lu'lu'atin mujawwafah. Sesungguhnya di surga itu ada kemah, khiyam, yang terdiri atau terbuat dari lu'lu'ah, mutiara mujawwafah yang berlubang. Ardhuha situna mila, yang luasnya atau lebarnya itu 60 mil. Ya, mil itu ukuran jarak. Fi kulli zawiyatin minha ahlun ma yarawna al-akharin. Di setiap pojok ujung dari khaymah tersebut ada keluarga, istri yang ma yarawna al-akharin, yang mana mereka tidak bisa melihat yang lain, yakni tidak bisa saling melihat. Yatufu alaihimul mu'minun, orang-orang beriman akan berkeliling. Wa jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min kadha aniyatuhuma wa ma fihima. Dan di surga itu ada surga, dua surga yang terbuat dari perak, bejana-bejananya dan semuanya terbuat dari perak, dan ada yang terbuat dari emas. Dan ini menunjukkan tentang derajat surga itu berbeda-beda. Derajat surga itu berbeda-beda. Tingkatannya berbeda-beda. Keindahan, kebagusan tempatnya juga berbeda
beda. Ya, tentu tidak sama derajat kita dengan derajatnya para rasul. Syurga kita dengan syurganya para rasul. Ya, kalau kita masuk syurga, dan insya Allah kita masuk syurga. Ya. Kita berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dimasukkan ke dalam syurga, tidak mungkin sama. Dan mustahil surga kita sama dengan surga, jangankan Rasul, dengan surganya para sahabat mungkin sudah berbeda. Ada yang terbuat surga itu dari emas, ada yang terbuat dari perak. Dan ingat kaedahnya, apa yang sama namanya di dunia dan di surga seperti emas, perak, minuman, buah-buahan, tentu kualitasnya tidak sama. Keindahannya tidak sama. Tidak ada persamaan apapun kecuali nama. Sama seperti di surga bau misk, minyak misk. Jangan bayangkan misk di dunia, apalagi misk di Ampel. Loh, jangan bayangkan ya, akhi. Berbeda. Semuanya berbeda. Sampai bidadari-bidadarinya berbeda. Ya. Antum bayangkan wanita yang tercantik, sudah antum bayangkan, buat bayangan sendiri, lebih dari itu. Karena tidak ada sama. Karena Nabi SAW seperti yang disampaikan, yang telah kita sampaikan, kenikmatan surga itu apa? Ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam pikiran kita. Terlintas tidak bisa. Jadi apa yang terlintas dalam pikiran kita bukan itu. Melampaui apa yang kita pikirkan. Anda pikirkan tentang kenikmatan yang paling nikmat, bukan itu kenikmatan surga. Melebihi dari apa yang kita pikirkan. Wa ma bainal qaum wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibri ala wajhihi fi jannati adn. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, tidak ada tabir antara orang-orang yang berada di surga dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali selendang kebesaran di wajahnya yang akan dilihat kelak di surga Aden. Artinya apa? Sangat dekat sekali antara pandangan penghuni surga dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sewaktu-waktu Allah menyingkap tabirnya. Dan ahli jannah, penghuni syurga, melihat wajah Allah, dan itulah kenikmatan yang paling nikmat dari semua nikmat yang ada. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwa penghuni syurga, di syurga dia akan melihat Allah, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijma'an, sepakat ahli sunnah wal jamaah, dan itu merupakan nikmat yang terbesar. Sehingga ketika penghuni syurga mendapatkan pertanyaan, apakah ada kenikmatan yang kalian ingin ditambahkan? Mereka mengatakan, ya Rabb, nikmat apa lagi yang ditambahkan? Kita sudah merasakan nikmat yang luar biasa. Maka kemudian ketika ditampakkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka merasakan nikmat yang tidak ada nikmat yang menandinginya, dan belum pernah mereka merasakan nikmat seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Nahrul Jannah, sungai di surga, atau Nahrul Kautsar, sungai Kautsar. Kautsar, ikhwani fillah, Allah sebutkan di dalam surat Al-Kautsar. Dan ini merupakan sungai yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di dalam surat Al-Kautsar di ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar.
Al-Kautsar itu secara bahasa artinya kebaikan yang banyak. Secara bahasa artinya kebaikan yang banyak, kebaikan yang berlimpah, itu Kautsar. Allah Azza wa Jalla memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sungai Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla berbagai macam keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka beliau merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para rasul. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa taala anhu, beliau berkata, "Lamma urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila as-sama'." Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit, yang disebut dengan Mi'raj. Mi'raj itu proses pengangkatan Rasulullah dari bumi ke langit. Kalau Al-Isra adalah proses perjalanan Nabi, diperjalankan Rasulullah sallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Qala ataitu ala nahrin hafatahu kibabul lu'lu'i mujawwafa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi ketika dimi'rajkan, diangkat, dinaikkan. Kata Nabi, aku mendatangi sungai yang mana pinggirannya atau dikelilingi oleh kibab, yakni apa? Kubah. Apa kubah itu? Ya kubah. Ya, kubah tahu ya. Kubah yang terbuat dari apa? Al-lu'lu' mujawwafah. Yang terbuat dari mutiara yang berlubang. Faqultu ma hadha ya Jibril? Ini sungai apa? Wahai Jibril, qala hadzal Kautsar. Inilah yang disebut dengan Al-Kautsar. Yang Allah firmankan, inna a'tainakal Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka syukurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini pelajaran bagi umatnya, cara kita mensyukuri nikmat Allah dan cara kita mendapatkan syurganya Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salat menyembelih hanya untuk Allah. Serahkan seluruh ibadah kita, semua ibadah kita untuk Allah dan kepada Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Dan sesungguhnya siapa yang membencimu, dialah yang terputus. Orang-orang yang menghina Nabi, menghina ajaran Nabi, mereka lah yang akan terputus. Mereka lah yang akan binasa. Mereka lah yang akan diputuskan dari kebaikan. Wa fi riwayah, di dalam satu riwayat beliau Jibril berkata, "Hadzal Kautsar alladzi a'taka rabbuk." Ini adalah Kautsar yang Allah anugerahkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Tuhanmu telah memberikannya kepadamu. Fa idza tinuhu aw tibuhu miskun azfar. Tanahnya itu atau tinnya itu atau baunya itu, di sini fa idza tinu aw tibuhu, baunya itu sangat harum sekali. Tentu harum yang sekali lagi belum pernah tercium oleh telinga manusia di mana? Di dunia. Dan keindahannya belum pernah terlihat oleh manusia di mana? Di dunia. Apalagi naharnya yang Allah berikan spesial kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian abwabul jannah, pintu-pintu syurga. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surat Sad ayat yang ke-50, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Jannati 'adnin mufattahatun lahumul abwab. Jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab. Wa inna lil muttaqin, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, la husna ma'ab, disediakan tempat kembali yang baik. Jannati adn, surga-surga Aden, mufattahatan, yang terbuka, lahumul abwab, bagi mereka pintu-pintu. Artinya pintu-pintu surga dibuka untuk mereka. Mereka siapa? Siapa tadi? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah ikhwani fillah yang seharusnya mendorong kita untuk mendapatkan gelar at-taqi, orang yang bertakwa. Cari gelar al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, karena syurga diberikan kepada mereka. Dan takwa itu harus dibuktikan dengan amal. Keyakinan yang benar, amal yang lurus. Keyakinan yang benar, keimanan yang benar, dan amal yang lurus. Amal yang lurus adalah amal yang mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, disertai dengan keikhlasan, kemurnian dalam melakukan ketaatan, murni ketaatannya untuk Allah. Maka dengan itu kita akan mencapai derajat at-taqwa, sebagaimana yang disebutkan oleh Talq bin Habib. Dia menyebutkan tentang takwa, at-taqwa an ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu an ta'mal bi ta'atillah, engkau mengamalkan, engkau berbuat taat kepada Allah. Amal, berbuat taat kepada Allah. An ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah, berdasarkan petunjuk dari Allah. Maka ketaatan kita berdasarkan apa? Petunjuk, bukan hawa nafsu, bukan petunjuk si fulan atau si alan, tapi petunjuk Allah melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurun minallah. Ala nur ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Yang engkau ketika melakukan ketaatan tersebut, yang kau lakukan sesuai dengan tuntunan, engkau harapkan dengan amalmu tersebut thawab Allah, pahala dari Allah. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan bagian dari manusia, pujian mereka, sanjungan mereka, pemberian mereka, kedudukan yang mereka berikan. La, abadan, murni lillah. Demikian pula kata beliau, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan ilmu, berdasarkan cahaya dari Allah, dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan perbuatan maksiat berdasarkan ilmu. Kita tahu ini perbuatan maksiat, kita tinggalkan. Dan kita meninggalkannya, ingat, meninggalkan maksiat juga butuh niat. Agar kita meninggalkan maksiat terhitung sebagai ibadah, terhitung sebagai ketaatan. Anda meninggalkan maksiat, kenapa? Untuk apa? Untuk siapa? Orang meninggalkan minuman keras. Kalau dia meninggalkan minuman keras agar dia selamat dari omongan orang, berarti niatnya bukan karena Allah, niatnya karena manusia. Dan itu bukan perilaku orang yang bertakwa. Tidak dikatakan bertakwa, sekalipun dia sudah meninggalkan larangan Allah. Maka hati-hati ikhwani fillah, kita beribadah, kita meninggalkan larangan, harus kita murnikan semua karena Allah.
Saya patuh, saya melakukan ibadah karena taat kepada Allah. Saya meninggalkan larangan karena ini larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas, orang yang bertakwa itu selalu terpenuhi di dalam amalnya dua unsur. Ikhlas karena Allah dan al-mutaba'ah, mengikuti apa yang digariskan oleh Allah melalui apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah seorang akan mencapai derajat takwa. Dan itulah mengapa orang yang ingin mencapai derajat takwa, dia harus belajar. Karena tanpa belajar, dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, bagi apa yang mau dia kerjakan? Bahkan terkadang dia mengerjakan sesuatu, dianggap itu ibadah, ternyata bukan ibadah. Dia melakukan sesuatu, ternyata itu larangan Allah. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Maka ilmu itu menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Maka tidak mungkin orang bisa mencapai derajat takwa kalau dia jahil biddin, dia jahil terhadap urusan agama. Ma yumkin. Bagaimana? Dia beribadah dengan apa? Salat, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Bagaimana kita melihat salatnya Rasulullah? Belajar. Ketika melaksanakan ibadah haji, Nabi SAW bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasikakum, tata cara haji kalian. Dari mana kita bisa mengambil tata cara haji dari beliau kalau kita tidak belajar? Maka seorang muslim, ikhwani fillah, kalau dia ingin betul-betul menjadi orang yang bertakwa, dimulai dengan semangat belajar, duduk di majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu itu majlis yang diajarkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang diajarkan firman Allah, majlis yang diajarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan adalah apa yang terkait dengan ibadah kita, dengan akhlak kita, dengan akidah kita. Kita harus punya semangat. Itulah mengapa orang yang punya semangat untuk hadir di majlis-majlis ilmu tersebut, Allah mudahkan jalannya ke syurga. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan, dia menempuh jalan tersebut untuk mendapatkan ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Itu takwa, ikhwani fillah, syurga. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa inna lil muttaqina la husna ma'ab, jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Allah buka pintu-pintu syurga untuk mereka. Dan disebutkan bahwa pintu syurga itu ada berapa? Ada 8. Ya. Al-jannatu laha thamaniyatu abwab. Ada 8 pintu. Di antara yang menyebutkan hadis, di antara hadis yang menyebutkan tentang pintu-pintu syurga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang menginfakkan zaujain sepasang hartanya. Disebutkan di dalam kitab syarah penjelasan kitab hadis, zaujain ay dirhamain au dinarain au zaujain min ayyi syai'in. Sepasang itu seperti orang menginfakkan 2 dirham, 2 dinar, atau sepasang harta apapun. Siapa yang menginfakkan sepasang hartanya? Ada ulama yang mengatakan yang dimaksud zaujain artinya wakila wa yahtamil ay yurada bihi al-infaq marra ba'da ukhra. Ada yang mengatakan zaujain artinya orang itu setelah menginfakkan hartanya, dia tidak kemudian meninggalkan amalan infak. Artinya apa? Dia terus-menerus berinfak. Infak diiringi dengan infak berikutnya, infak berikutnya, infak berikutnya.
Ini ada penafsiran seperti itu. Penafsiran yang lain, zaujain artinya sepasang hartanya. Dia infakkan. Hatta sepasang harta itu nilainya kecil. Seperti tadi, 2 dirham atau 2 dinar. Itu sudah mendapatkan apresiasi yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatannya apa ya ikhwani fillah? Fi sabilillah. Dia infakkan hartanya fi sabilillah. Fi sabilillah artinya apa? Semua jalan kebaikan. Sebagian ulama mengatakan fi sabilillah artinya fil jihad, khusus jihad. Tapi pendapat yang kuat fi sabilillah adalah semua jalan-jalan kebaikan. Apa yang kita keluarkan dari harta kita di tempat yang diridhai oleh Allah, di jalan dari jalan-jalan kebaikan, maka kita telah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak untuk kepentingan masjid, infak untuk kepentingan madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam, infak untuk kepentingan pesantren, infak untuk menyantuni fuqara wal masakin, infak untuk menyantuni ibnu sabil, dan infak-infak di jalan-jalan kebaikan. Maka kalau antum berikan infak kalian, infak kita umpamanya antum berikan, ada orang ya akhi, miskin ada. Ya akhi ini, uang, saya kasih 20 ribu, 10 ribu sepasang. Inti, saya kasih buat inti beli rokok. Fisabilillah apa bukan? Tidak, bukan. Hatta yang doyan rokok, tidak mungkin dia mengatakan rokok itu fisabilillah. Ya. Maka tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sama membakar uang kita. Ya. Jadi fisabilillah itu dalam rangka kebaikan. Maka jangan antum merasa dermawan ketika ngasih orang, tapi nyuruh orang untuk berbuat maksiat. Ya. Ente mau lihat bioskop itu, tak kasih fulus itu. Anak dermawan. Lah, tanggung jawab itu di hadapan Allah ya akhi. Fisabilillah itu di jalan ketaatan. Di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di jalan kebaikan, maka harta yang sedikit akan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan di dalam hadis yang sahih, siapa yang menginfakkan hartanya walaupun sedikit, Allah akan kembangkan, Allah akan besarkan sebesar apa? Gunung di akhirat kelak. Itulah ikhwani fillah, keutamaan yang besar ketika kita berinvestasi. Tapi investasinya di mana? Di akhirat. Kalau investasi di dunia untuk dikembangkan hartanya, diribakan, dapat dosa besar. Maka kalau kita ingin harta kita tetap milik kita, bahkan menjadi harta yang berlipat-lipat dan akan membuat kita tersenyum di hari di mana orang gelisah, infakkan fisabilillah. Letakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika harta dikeluarkan bukan fisabilillah, maka dia akan lenyap, hilang. Atau harta yang tidak kita keluarkan, dia akan berpindah tangan. Menjadi milik kita, menjadi milik ahli waris kita. Bukan harta kita lagi. Maka catatannya fisabilillah. Inilah ikhwani fillah yang perlu kita perhatikan ketika antum infak, ketika antum mengeluarkan harta. Ini fisabilillah apa fisabili syaitan? Kenapa? Karena harta ini akan ditanya oleh Allah. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang 4. Nabi SAW sudah memberi bocoran kepada kita. Bocoran pertanyaan. Di hari kiamat ente, kita, saya, antum akan ditanya 4 perkara. Pasti akan ditanya. Usia kita untuk apa? Siapkan jawaban mulai sekarang, ikhwan fillah. Usia saya untuk apa? Masa lalu saya untuk apa? Kemudian ditanya pula apa? Jism, jasmani kita, tubuh kita. Allah memberi panca indera, Allah memberi kekuatan fisik, Allah memberi bentuk yang sempurna. Untuk apa? Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kemudian yang ditanya ilmu yang kita ketahui di dunia ini. Untuk apa? Kemudian pertanyaan yang lain apa? Harta. Semua pertanyaannya, semua masalah satu pertanyaan.
usia, jasmani, hanya satu pertanyaan. Untuk apa? Harta ditanya 2 pertanyaan. Ini kita persiapkan ya akhi. Nabi sudah memberikan bocoran. Apa pertanyaan yang terkait dengan harta? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Atau kama qala. Pertanyaannya 2. Dari mana kamu peroleh harta? Siapkan jawabannya sebelum nanti kita tidak punya jawaban apa-apa di hari kiamat. Tidak bisa menjawab lisan karena semua anggota tubuh kita menjawab. Kita sekarang cari harta dari jalur yang benar, dengan cara yang benar, atau dari jalur yang salah. Ingat, itu akan ditanya oleh Allah. Yang kedua, setelah ditanya tentang dari mana sumbernya, yang ditanya yang kedua apa? Wa fima anfaq. Untuk apa kamu keluarkan hartamu? Untuk apa kamu gunakan hartamu? Setiap harta yang keluar dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa? Karena hakikatnya semua ini adalah titipan Allah. Itu yang harus kita ingat. Yang harus kita ingat ikhwani fillah. Yang harus kita ingat, yang harus kita sadari, semua titipan Allah, yang titipan itu akan diambil lagi dan akan ditanyakan. Apakah kita amanah memegang titipan Allah tersebut? Bukan, tidak ada yang menjadi milik murni milik kita. Tidak ada. Ini terbukti dari apa? Ketika kita meninggal semuanya akan lenyap. Ini yang harus terus kita sadari. Kemudian nudiya min abwabil jannah, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga, ya Abdullah hadza khair. Wahai hamba Allah, ini kebaikan yang besar. Yani infak itu, engkau menginfakkan hartamu. Walaupun yang kamu infakkan sedikit. Tapi ikhwani fillah, kata-kata seperti dalam hadis infak walaupun 1 butir kurma, separuh butir kurma, tentu ini dorongan bagi orang-orang yang tidak punya duit. Ini harus kita fahami. Artinya apa? Kita dalam kondisi miskin pun ada kesempatan untuk infak. Berinfaklah walaupun sebutir kurma, itu menjadi besar di sisi Allah. Namun bagi agniya, orang-orang kaya, jangan menggunakan hadis ini untuk memotivasi dia. Orang tajir melintir, infaknya asralaf. Gak sampai 0, sekian dari hartanya. Loh, 1 butir kurma diberi pahala, apalagi segini. Ya akhi, ada bakhil. Artinya ketika Nabi berbicara tentang sedikit-sedikit, infak sedikit itu dorongan bahwa orang Islam itu semiskin-miskinnya dia masih punya kesempatan. Anda tidak bisa memberi apa-apa, Anda bisa memberi air minum. Kalau betul-betul tidak punya harta, untuk dia tidak bisa memberi makan untuk dirinya, apa kata Nabi SAW? Ganti infaknya dengan zikir, dengan senyuman, dengan tenaga. Kita tuntaskan hadis ini. Kemudian lalu Nabi SAW berbicara tentang pintu-pintu di surga. Di antaranya, faman kana min ahli salah. Siapa yang termasuk ahli salah? Ahli salah itu orang yang amalan salatnya terbanyak, sehingga disebut ahlu salah. Ahlu itu keluarga atau yang paling dekat. Artinya apa? Ahlu salat itu orang yang paling banyak amal salatnya. Karena kalau salat, semua orang Islam salat. Namun ada orang-orang yang amal salatnya luar biasa. Maka orang yang ahli salah, du'iya min babis salah, dia akan dipanggil dari pintu salat. Ya, dari pintu salat. Maka orang bisa menjadi ahli salat kalau dia kerjakan yang wajib dan ditambah dengan mengerjakan semua salat-salat sunnah semampunya dia. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Orang yang ahli jihad berjuang di jalan Allah akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan. Siapa yang termasuk ahli siyam, ahli puasa, akan dipanggil dari pintu yang namanya Ar-Rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah. Yang ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan ini mendorong ya ikhwan,
agar kita ini punya keahlian dalam amal ibadah. Kalau antum minal fuqara, nahnu minal fuqara wal masakin, sedekah soro, coba ambil ahlu salat, ahlu puasa, masih ada kemungkinan. Dan di sini Islam itu memberi peluang beramal dengan berbagai macam variasi amal, sehingga tidak ada orang mengatakan saya tidak bisa beramal. Anda tidak punya uang, Anda bisa zikir. Anda bisa salat, Anda bisa puasa. Anda tidak kuat tubuh Anda untuk berpuasa, Anda bisa salat. Tidak kuat, Anda bisa sedekah. Tidak kuat, Anda bisa zikir. Ada yang disebut ahlul Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Jadi Islam memberikan peluang kepada siapapun untuk menjadi orang yang terhormat di sisi Allah. Kemudian ikhwani fillah, ketika Nabi menyampaikan ini, faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, bi abi ummi ya Rasulullah. Bi abi wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwab bin darurah. Fa hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Ya Rasulullah, sungguh orang yang dipanggil dari semua pintu, dia adalah orang yang paling bahagia. Orang yang dipanggil dari satu pintu saja sudah bahagia. Bagaimana dengan orang yang dipanggil dengan semua pintu, di semua pintu surga dibuka, namanya ada. Lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Adakah orang yang nanti dipanggil dari 8 pintu? Kata Nabi SAW, na'am. Iya ya Abu Bakar, wa arju an takuna minhum, dan saya berharap engkau termasuk orang yang dipanggil dari 8 pintu itu. Dan bukan hanya doa kita aminkan, ini sudah terjadi. Abu Bakar termasuk orang yang nanti akan dipanggil dari 8 pintu, Pak. Jadi salat dia ahlu, sedekah ahlu, siam ahlu, jihad ahlu. Dan manusia terbaik pasca meninggalnya Rasulullah SAW, Abu Bakar. Manusia terbaik. Dan tidak ada satu orang yang membenci Abu Bakar kecuali dia munafik atau kafir. Selesai. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ashabul Rasulullah SAW, manusia terbaik pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Dan yang terbaik dari mereka adalah Abu Bakar. Abu Bakar, ikhwani fillah, kalau kita membaca sejarahnya, Allahu Akbar, ya, layak disebut ahlus salah, layak disebut ahli sedekah. Abu Bakar ini kalau sedekah berapa ya? Ya. Kalau sedekah berapa? Berapa? Bukan separuh, seluruh. Dan ya, kita jangan sampai ke Nabi, menyamai Nabi. Nyamai Abu Bakar insya Allah ada. Ya. Saya selalu katakan, harta ustadznya ada iso. Ya akhi, Abu Bakar. Dan ini zuhud, Pak. Zuhud itu bukan orang tidak punya harta, Pak. Dia genggam harta, dia punya harta, tapi dia letakkan di tangan. Tidak sampai di sini. Di sini akhirat, di sini Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika ada perintah Allah dan Rasulnya, harta itu dilepas itu gampang. Melepas semua harta itu kayak kita orang ngelepas 100 lepis. Tapi ketika dunia di sini, di hati, 2.000 rupiah kita orang gemeter. 2.000 loh, gemeter saya. Hadza hubbud dunya, Pak. Hadza Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai mereka, meyakini bahwa mereka adalah manusia-manusia terbaik, terutama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.